Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Sinta dari Penjus 2B dengan NPM 1921919058. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bisa disingkat menjadi SKL. Pada dasarnya, hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Kompetensi merupakan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sedangkan standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa pengertian standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan juga menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan kisi-kisi ujian nasional sebagai upaya mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada mata pelajaran secara nasional. Adapun fungsi standar kompetensi nasional, yang pertama adalah secara spesifik fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi standar lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua ada standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Pendidikan menengah umumnya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang berikutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang standar isi. Standar isi merupakan kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun tujuan dari standar isi yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang berikutnya ada manfaat standar isi. Manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Yang selanjutnya standar proses. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Keterkaitan standar proses dengan standar lainnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar proses pendidikan nasional, dikatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun komponen-komponen dalam proses pendidikan, komponen dalam proses pendidikan. Yang pertama ada perencanaan proses pendidikan, meliputi silabus sebagai pengembangan rencana proses pendidikan yang memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD.
indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Adapun yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah berisi sekumpulan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik di suatu jenjang pendidikan tertentu. Yang berikutnya ada rencana pelaksanaan belajar atau yang bisa disebut dengan RPP. Dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Komponen RPP yang pertama ada identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Yang berikutnya ada penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang standar penilaian pengembangan kurikulum. Ada beberapa hal yang penting untuk dikuasai terkait dengan standar penilaian pendidikan. Yang pertama ada definisi terkait standar penilaian pendidikan. Ada berbagai macam definisi terkait dengan standar penilaian pendidikan. Yang pertama ada standar penilaian pendidikan adalah kriteria penilaian lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen. Instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang berikutnya ada penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pembelajaran yang berikutnya adalah pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkup belajar. Yang berikutnya ada ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar pada peserta didik. Yang selanjutnya ada ujian sekolah atau madrasah, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan peserta prestasi belajar atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Yang berikutnya ada kriteria ketuntasan minimal. Yang selanjutnya yang bisa disebut dengan KKM. Kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik pendidik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Yang kedua ada lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh peserta didik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pendidikan oleh pemerintahan. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek yang pertama ada penilaian sikap. Sebagai dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Yang kedua ada penilaian pengetahuan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang berikutnya ada penilaian keterampilan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dan melakukan tugas tertentu. Yang berikutnya ada penilaian pengetahuan dan keterampilan oleh peserta didik oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Yang ketiga ada tujuan penilaian.
yaitu penilaian hasil belajar oleh peserta didik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang berikutnya ada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang terakhir ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Adapun prinsip penilaian yaitu yang pertama, sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua ada objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang kedua adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keempat ada penyusunan, penyeluruhan, dan kesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kelima ada beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Yang kelima ada bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, ataupun bentuk lainnya yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat digunakan untuk yang pertama ada mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, ataupun kenaikan kelas. Manfaat hasil belajar oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait. Yang keenam ada mekanisme penilaian. Yang pertama ada mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua ada mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang ketiga ada mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dan yang ketujuh ada prosedur penilaian. Yang pertama ada penilaian aspek sikap yang dilakukan melalui tahapan, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan. Yang ketiga ada aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan. Adapun prosedur penilaian lainnya yaitu yang pertama prosedur penilaian proses belajar dari hasil belajar oleh pendidik, prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, proses penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang kedelapan ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang digunakan untuk pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penguasaan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidik dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah atau madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik, serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.